Assalamualaikum anak-anak semuanya. Halo, bagaimana kabarmu hari ini? Ibu harap kalian tetap sehat, semangat, dan ceria. Bertemu lagi dengan Bu Lia di sini. Kita akan belajar bersama lagi ya. Kali ini kita belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Pembelajaran pertama. Simak baik-baik. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Dibaca dulu. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar bendera ini. Kalian semua pasti tahu ini adalah bendera kita, bendera merah putih. Yang ingin Ibu tanyakan, kapan pertama kali dikibarkan ya? Dan apa makna merah putih bagi Indonesia? Ayo, siapa yang tahu? Merah berarti berani, melambangkan semangat dari pahlawan-pahlawan dalam membela bangsa untuk mengusir penjajah. Sedangkan putih berarti suci, dapat dimaknai yaitu jiwa yang suci para pahlawan bangsa. Sedangkan dalam arti lain, merah melambangkan raga manusia, putih melambangkan jiwa manusia. Yang keduanya itu saling melengkapi dan menyempurnakan jiwa dan raga manusia untuk membangun Indonesia. Nah, bendera merah putih itu sendiri dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dan ditetapkan sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Pada kesempatan itu juga dibacakan teks proklamasi. Nah, kalian perhatikan isi dari teks proklamasi berikut ini. Berikut ini merupakan gambaran singkat proses perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pagi harinya pelaksanaan dilakukan di Rumah Bung Karno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Tepatnya pada pukul 10.00, acara pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai. Dibuka dengan pidato Bung Karno sebagai pengantar, lalu dibacakan teks proklamasi yang sudah ditandatangani oleh beliau sendiri dan Mohatta. Setelah pembacaan teks proklamasi, dilanjutkan pengibaran bendera merah putih beriringan dengan dikumandangkannya lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Berikut ini adalah beberapa tokoh yang berperan dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada Soekarno dan Hatta. Di situ berperan sebagai perumus teks proklamasi sekaligus proklamatornya. Yang berikutnya ada Sayuti Melik sebagai pengetik teks proklamasi. Ada juga Latif Hendraningrat dan S. Suhud sebagai pengibar bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Dan ada B.M. Diah sebagai penyebar berita proklamasi. Anak-anak, perlu kalian ketahui, proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Coba mengapa demikian? Yaitu karena menjadi kesempatan bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Anak-anak, kamu bisa mendapatkan informasi tambahan tentang sejarah
teks proklamasi setelah kamu mempelajarinya dengan membaca teks berikut ini. Ada di halaman 2 buku tema kalian. Berdasarkan dari penjelasan kuliah serta teks yang sudah kalian baca, tugas kalian adalah membuat peta pikiran. Peta pikiran yang akan kalian buat berisi sekitar peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di situ ada kata tanya apa, berarti apa yang dimaksud dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada kata tanya mengapa. Berarti mengapa? Mengapa kok proklamasi kemerdekaan Indonesia ini terjadi? Ada lagi kata tanya siapa, berarti siapa tokoh yang ada di dalamnya atau berperan di dalamnya. Dilanjutkan bagaimana, berarti bagaimana proses proklamasi kemerdekaan Indonesia ini terjadi. Selanjutnya ada kata tanya kapan, berarti menanyakan waktu, kapan proklamasi kemerdekaan ini terjadi. Yang terakhir kata tanya di mana, menanyakan tempat, berarti tempat terjadinya proklamasi kemerdekaan itu di mana. Bagaimana anak-anak? Kira-kira mudah bukan untuk membuat peta pikiran? Nah, setelah peta pikiranmu selesai, kamu dapat mengembangkan informasi pada peta pikiran tersebut dalam bentuk tulisan dengan menggunakan kata-katamu sendiri. Ibu yakin kalian pasti bisa. Selamat bekerja. Sekarang sudah ada gambaran kan tentang proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, tahukah kalian bahwa proklamasi kemerdekaan itu memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Bisa kalian baca. Yang pertama yaitu sebagai puncak perjuangan Indonesia. Penjelasannya bisa kalian baca sendiri. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dilanjutkan yang ketiga, menaikkan martabat bangsa Indonesia itu sendiri. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Dan makna proklamasi yang kelima yaitu sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Sekarang kita main tebak-tebakan yuk. Tahukah kalian makna dari pepatah di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung? Ibu kasih tahu artinya ya. Jadi, apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Nah, tahukah kalian bunga teratai? Yuk kita lihat bersama. Coba perhatikan. Indah bukan? Ada yang berwarna merah muda, ada yang berwarna putih dan kuning. Dari gambar ini terlihat jelas bahwa bunga teratai tumbuh di air. Agar bisa tumbuh di air, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung. Kalian lihat, kalian perhatikan bentuk daunnya. Bentuk daunnya bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun ini dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya.
Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Jadi meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap bisa bernafas. Kalian bisa membaca bacaan yang ada di halaman 5 buku tema kalian tentang bunga teratai. Nah, setelah kalian baca, seperti di awal tadi, kalian akan saya tugaskan untuk membuat peta pikiran tentang bunga teratai. Berbekal informasi yang sudah kalian peroleh, tentunya sangat mudah untuk membuat peta pikiran. Nah, setelah membuat peta pikiran, kalian juga harus menuliskan laporan berdasarkan informasi yang kamu tulis pada peta pikiranmu. Anak-anak, seperti tumbuhan, manusia juga memiliki cara berbeda dalam beradaptasi. Tapi, perbedaan yang ada bukan untuk dipermasalahkan loh ya, namun untuk disyukuri. Tuhan menciptakan kita berbeda-beda agar kita saling mengenal dan saling menghargai. Perbedaan merupakan anugerah yang indah. Nah, bagaimana anak-anak? Menarik bukan pembelajaran kita hari ini? Dari Bulia cukup sekian dulu ya. Nanti kita bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.